Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Puluhan toko di eks Pasar Bauntung, Banjarbaru, kawasan Lanan, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan, Jumat siang lalu hangus terbakar. Seorang oknum satpam di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin ditahan polisi karena mengancam temannya dengan senjata angin atau airsoft gun. Ratusan calon jemaah haji di Banjarmasin yang telah divaksin COVID-19 Sinovac pada Sabtu pagi lalu terancam divaksin ulang. Pasalnya sepekan terakhir, ramai diberitakan bahwa pemerintah Arab Saudi menolak jemaah haji yang divaksin Sinovac. Puluhan toko di eks Pasar Bauntung, Banjarbaru, kawasan Lanan, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan, Jumat siang lalu hangus terbakar. Pemadam kebakaran damkar, relawan dan warga berupaya memadamkan api yang semakin membesar dan menghanguskan bangunan puluhan toko di eks Pasar Bauntung, Banjarbaru, kawasan Lanan, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan. Saksi mata Hendra mengatakan api bermula muncul pada sekitar pukul 14 WITA Jumat siang dari bagian atap salah satu toko dan dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Ia bersama warga lainnya langsung berupaya memadamkan api, namun karena hanya menggunakan peralatan seadanya, api pun tak bisa dikuasai dan semakin membesar. Terlihat dari mana aja, Om? Dari atas, Pak. Dari atas Langsung menyebar, Pak, dari atas. Kira-kira dari plafon, Pak. ada orang nggak ada di sana atau situasinya kayak apa waktu itu tadi? Pertama timbul asap, Pak. Habis itu langsung menyebar. Asapnya ke toko-toko yang lain. Sebelum mereka datang, warga ada yang memajahi lah. Ada, Pak, sebagian warga sudah mulai berdatangan. Termasuk pian lah, 4 Iya. lah. Konslet ke apa aja? Kayaknya kemungkinan tuh ada korsleting listrik, Pak. Itulah. Kebakaran di eks Pasar Bauntung, Banjarbaru yang sudah kosong ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun menghanguskan 22 toko, musola, dan kantor unit pelayanan teknis. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui dan masih diselidiki oleh kepolisian setempat. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Seorang oknum satpam di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin ditahan polisi karena mengancam temannya dengan senjata angin atau airsoft gun. Inilah MA, oknum satpam dari salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin yang mengancam temannya dengan airsoft gun. Saat dihadirkan pada rilis di Mapolsekta Banjarmasin Utara Jumat siang lalu, pria berusia 42 tahun ini mengaku kepada polisi, aksi pengancaman dengan airsoft gun dilakukan karena kesal. Teman sekaligus rekan kerjanya yang merupakan seorang wanita kerap mengancam hendak bunuh diri saat bertemu dengannya. Polisi menduga alasan si teman wanitanya mengancam ingin bunuh diri karena keduanya memiliki hubungan dekat namun sedang ada masalah. Pada hari tersebut, yaitu terlapor mendatangi langsung korban, kemudian sambil membawa senjata airsoft gun ini dipegang di tangan kanan, betul ya? Di tangan kanan. Kemudian sering mengeluarkan ancaman kepada korban. Dua-duanya ini sebenarnya saling mengancam. Yang satu wanitanya ini mengancam bunuh diri, yang satu juga mengeluarkan kata-kata yang kurang enak, keras, dan sebagainya, betul? Dua-duanya saling mengancam. Ini terjadi ya secara psikis akan. Pengancaman dengan airsoft gun yang dilakukan MA kepada teman wanitanya kini sudah disepakati berdamai.
Namun kepolisian tetap menahan MA karena airsoft gun tersebut tidak memiliki izin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Ratusan calon jemaah haji di Banjarmasin Sabtu pagi lalu divaksin COVID-19. Kegiatan vaksinasi ini hanya sebagai persiapan karena pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan izin untuk memberangkatkan para calon jemaah haji. Karena ini penting. Ini kuncinya sebenarnya. Vaksinasi COVID-19 calon jemaah haji berlangsung Sabtu pagi lalu di kantor Kementerian Agama Kemenak Banjarmasin di kawasan DI Panjaitan Banjarmasin Tengah. Vaksinasi COVID-19 ini diikuti 310 calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya keberangkatannya di tahun 2020 lalu. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Banjarmasin Burhan Nur mengatakan, jumlah keseluruhan jemaah haji ada 588. Namun sebagian sudah divaksin di tempat lain seperti puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Menurutnya pelaksanaan vaksinasi ini hanya sebagai persiapan dan ke-588 jemaah haji tersebut seharusnya diberangkatkan di tahun 2020 lalu, namun pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan izin untuk keberangkatan. Dari 588 orang itu, diantaranya ada yang ASN, ada yang lansia, ada yang pelayan publik. Nah, itu sudah 50% mereka sudah melakukan vaksin, baik itu di tempat kerjanya maupun di puskesmas yang sesuai domisili jamaah. Nah, kemudian yang sisanya 50% itu belum melakukan vaksinasi. Jadi koordinasi kita dengan Dinas Kesehatan Khususnya Kota Banjarmasin, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada hari ini mempersiapkan sebanyak 310 untuk vaksinasi jamaah. Yang datang ke sini nih bisa jelaskin untuk apa Bu ceritanya? Untuk vaksin. Sebelumnya sudah ada kepastian bahwa setelah divaksin tuh akan berangkat atau seperti apa Bu? Ada kepastian lagi. Cuma menunggu persiapannya pula. Ini tapi harus disiapkan supaya kalau berangkat kayak gitu. Dapat kabar ini dari mana Bu? Vaksinasi? Oh, dari Jepang. Kemenak Banjarmasin berharap izin untuk memberangkatkan para calon jemaah haji tahun 2020 yang sempat ditunda bisa dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi di tahun ini. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Puluhan toko di eks Pasar Bauntung, Banjarbaru, kawasan Lanan, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan, Jumat siang lalu hangus terbakar. Seorang oknum satpam di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin ditahan polisi karena mengancam temannya dengan senjata angin atau airsoft gun. Ratusan calon jemaah haji di Banjarmasin yang telah divaksin COVID-19 Sinovac pada Sabtu pagi lalu terancam divaksin ulang. Pasalnya sepekan terakhir, ramai diberitakan bahwa pemerintah Arab Saudi menolak jemaah haji yang divaksin Sinovac. Ratusan calon jemaah haji di Banjarmasin yang telah divaksin COVID-19 Sinovac pada Sabtu pagi lalu terancam divaksin ulang. Pasalnya sepekan terakhir,
ramai diberitakan bahwa pemerintah Arab Saudi menolak jemaah haji yang divaksin Sinovac. Penolakan Arab Saudi terhadap vaksin Sinovac ramai diberitakan dalam sepekan terakhir. Bahkan PT Bio Farma juga mengusulkan agar calon jemaah haji divaksin COVID-19 ulang dengan vaksin buatan AstraZeneca yang diterima oleh Arab Saudi dan dinilai memenuhi syarat untuk melaksanakan haji. Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Honesti Basir mengatakan pemerintah Arab Saudi mengizinkan calon jemaah haji yang divaksin menggunakan sejumlah vaksin buatan farmasi Eropa dan Amerika Serikat yang sudah menerima sertifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yakni vaksin Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Sementara vaksin Sinovac buatan Cina yang digunakan di tanah air masih belum mengantongi sertifikat dari WHO. Menanggapi kabar tersebut, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Banjarmasin Burhan Nur menyatakan, pemerintah Arab Saudi tidak pernah menyebutkan jemaah haji yang divaksin Sinovac dilarang masuk ke Arab Saudi. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi hanya memberikan syarat jemaah yang masuk ke Arab Saudi harus memiliki bukti atau sertifikat telah divaksin COVID-19. Nah, seandainya jamaah belum bervaksin, itu jelas tidak. Apabila dipersyaratkan oleh Arab Saudi harus vaksin COVID, berarti kan jamaah bila belum divaksin otomatis tidak bisa dilakukan, karena kan vaksin 1 dan vaksin 2 kan jaraknya 1 bulan. Arab Saudi hanya mengumumkan mereka memakai vaksin di Arab Saudi, vaksin ini. Nah, jadi tidak menyebutkan vaksin Sinovac itu tidak boleh untuk masuk ke Arab Saudi. Jadi sampai saat ini memang belum ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi tentang keberangkatan penyelenggaraan ibadah. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi juga menegaskan bahwa hingga kini pemerintah Arab Saudi tidak melarang vaksin Sinovac. Ya, sampai dengan hari ini sebenarnya pemerintah Arab Saudi itu tidak pernah menyatakan penolakan terhadap vaksin Sinovac. Jadi tidak ada. Tetapi ada pernyataan Arab Saudi itu adalah mereka menggunakan vaksin AstraZeneca. Maksudnya bukan berarti vaksin Sinovac itu ditolak di Arab Saudi. Nah, seperti itu penjelasan dari Pak Burhan tadi dari Kandepak. Jika kabar larangan dari pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah haji yang divaksin Sinovac benar, maka 588 calon jemaah haji Banjarmasin yang telah divaksin COVID-19 Sinovac terancam divaksin ulang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Untuk membantu pemerintah meningkatkan angka pencapaian target vaksinasi warga lanjut usia lansia, salah satu mal di Banjarmasin Jumat lalu menggelar vaksinasi COVID-19 bagi warga lansia. Ratusan warga lansia di Banjarmasin Jumat pagi lalu ikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di salah satu mal kawasan Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin Tengah. Selain warga lansia, kegiatan vaksinasi COVID-19 ini juga boleh diikuti pekerja publik, penjaga maupun penyewa toko di mal dengan syarat hanya menunjukkan kartu tanda penduduk KTP. Vaksinasi COVID-19 ini digelar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Banjarmasin dengan tujuan untuk meningkatkan angka pencapaian target vaksinasi warga lansia yang masih sangat rendah. Lansia memang kami jadi salah satu buat lansia itu memicu mereka untuk bisa vaksin gitu. Jadi setiap kali vaksin di Duta Mall untuk para lansia itu kami sediakan voucher belanja untuk mereka secara gratis gitu, kita kasihkan. Acaranya ini berapa hari ini? Acaranya sih untuk hari ini. Jadi kan ya kalau memang ini berjalan baik gitu ya kan lancar, nanti insya Allah kita akan adakan lagi untuk jadwal selanjutnya di sini. Ini 2 kali sudah lah Pak. Pertama dengan Dinkes
Iya, untuk di Duta Mall sendiri sebenarnya 3 kali ya, vaksin pertama dan kedua dari Dinkes. Ini vaksin pertama yang dari tim Polresta Banjarmasin. Vaksin nih Bu. Ya, dari dulu memang kepingin, mumpung ada gratis, pertama, kedua untuk ya kita jaga lah. Ibu berapa umurnya Bu? 60. 60 Bu ya. Ya tadi diduluin aja baru datang langsung. Jadi ingin bervaksin ini Bu, kenapa Bu? Ya supaya jaga kesehatan aja. Terus? Takut lah, paranoid. Oh berarti khawatir juga ya Bu ya? Sebelumnya khawatir. Khawatir Bu ya? Iya dari kemarin memang sebelum ada gratis memang kepengen ke rumah sakit. Karena takut nggak boleh karena saya ada diabetes. Tapi tadi kalau antara sama dokter boleh aja. Boleh aja, Bu. Diabetes. Untuk meningkatkan pencapaian target vaksinasi lansia di Banjarmasin, selain menggelar vaksinasi di mal, Dinas Kesehatan Banjarmasin rencananya juga akan datang ke rumah lansia yang tidak sanggup hadir ke tempat penyelenggaraan vaksinasi. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Puluhan warga lanjut usia lansia di Banjarmasin Sabtu pagi lalu ikuti vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional HLUN ke-25. Vaksinasi untuk warga lansia digelar di depan kantor Balai Kota Banjarmasin pada Sabtu pagi lalu. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional HLUN ke-25 ini diikuti oleh puluhan warga lansia dari sejumlah kawasan di Banjarmasin. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Mahli Riyadi berharap momen peringatan HLUN ke-25 bisa meningkatkan angka pencapaian target vaksinasi untuk warga lansia yang masih sangat rendah. Ya, kita mentargetkan minimal 80% seluruh lansia itu harus tervaksin. Dari sasaran yang ada, 80% harus divaksin supaya kita betul-betul membentuk herd immunity di Kota Banjarmasin dan para lansia teradvokasi. Kapan itu sampai kapan waktu targetnya? Ya, saat ini pemerintah memang belum membatasi jumlah bulan. Nah, kapan harus dicapai? Ya, yang jelas ini menjadi skala prioritas masih ya, sehingga 1 bulan ini masih kita utamakan pada lansia dan pelayan publik sambil menunggu kebijakan publik barangkali nanti simultan pada masyarakat umum nantinya. Hingga kini pencapaian target vaksinasi warga lanjut usia di Banjarmasin hanya sekitar 13% dari target 55.720 orang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Puluhan toko di eks Pasar Bauntung, Banjarbaru, kawasan Lanan, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan, Jumat siang lalu hangus terbakar. Seorang oknum satpam di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin ditahan polisi karena mengancam temannya dengan senjata angin atau airsoft gun. Ratusan calon jemaah haji di Banjarmasin yang telah divaksin COVID-19 Sinovac pada Sabtu pagi lalu terancam divaksin ulang. Pasalnya sepekan terakhir, ramai diberitakan bahwa pemerintah Arab Saudi menolak jemaah haji yang divaksin Sinovac. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin menyoroti rencana pemerintah setempat memperpanjang kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro. Legislator berharap perpanjangan PPKM tidak menyulitkan perekonomian masyarakat.
PPKM berskala mikro di Banjarmasin yang akan berakhir pada hari ini 31 Mei 2021 rencananya diperpanjang kembali oleh pemerintah setempat. Wakil DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan, meski PPKM diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19, namun jangan sampai menyulitkan perekonomian masyarakat. Ia berharap pemerintah memikirkan masyarakat sehingga meskipun PPKM diperpanjang, perekonomian masyarakat tetap bisa berjalan. Memang kita melihat juga di Banjarmasin saat ini masih dari beberapa instansi pemerintah kota juga sudah melaksanakan kegiatan tersebut untuk meninjau dan turun ke lapangan ya. Namun memang kita merasa sih masih belum begitu maksimal apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota Banjarmasin. Namun juga kembali tidak lepas dari kami sebagai DPRD juga dalam pengawasannya juga. Namun juga kita harapkan kesadaran daripada masyarakat sendiri juga, serta juga pemilik atau para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Banjarmasin untuk bisa menjaga. Yamin juga berharap pemerintah Banjarmasin melalui tim Satgas COVID-19 memperketat penerapan protokol kesehatan di semua tempat keramaian, tak hanya kafe, rumah makan, mal, dan restoran saja, tapi juga pasar-pasar tradisional. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Meski panen padi jenis siam kupang sedang melimpah, para petani di Desa Parigi Kacil dan Tangkawang, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin tak bisa gembira karena harga jual gabah jenis tersebut saat ini sedang anjlok. Gabah padi jenis siam kupang yang dipanen oleh para petani di Desa Parigi Kacil dan Desa Tangkawang, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, kini hanya dihargai Rp5.000 per kilogram. Salah satu petani, Idil, mengatakan rendahnya harga gabah ini disebabkan para petani panen secara bersamaan, sehingga saat ini gabah sedang melimpah dan tengkulak pun menurunkan harga. Menurutnya harga normal gabah jenis siam kupang berkisar antara Rp5.300 hingga Rp5.700 per kilogram. Bahkan pada tahun lalu bisa mencapai Rp5.500 hingga Rp6.200 per kilogramnya. Hendak anunya jauh mulai mengatem. Iya. 5,5 semalam. Kalau harga barisnya berapa, Bang? Nah, kada tahu Bang harga baris nah. Iya. Harapan pentu berapa? Handaknya berapa harganya? Handaknya teh kan kayak kurang lebih kayak dulu lah 6 kan sekilonya toh. Iya. Jadi nyaman jual nah petani di sini nah. Iya. Tapi ini pasti disimpan nih, Bang. Disimpan nih. Ini banyak Bang yang menyimpan-nyimpan. Saat ini petani Desa Parigi Kacil dan Tangkawang sebagian besar lebih memilih menyimpan gabah mereka di gudang, menunggu harga normal kembali. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Muhammad Afdillah melaporkan. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Bakti Agus Fatjari meminta prajurit TNI harus selalu peduli dan mencintai masyarakat agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis antar TNI dan masyarakat. Letnan Jenderal TNI Bakti Agus Fatjari Jumat lalu berkunjung ke Makodim 1007 Banjarmasin. Kedatangan Jenderal TNI Bintang 3 itu untuk bernostalgia karena pernah menjabat sebagai Dandim di Makodim setempat pada tahun 2007 hingga 2008 lalu. Usai disambut dan bertemu dengan jajaran Kodim 1007 Banjarmasin, Letnan Jenderal TNI Bakti Agus Fatjari menuliskan pesan singkatnya di dalam bingkai salah satu foto agar semua prajurit Kodim 1007 selalu mengingatnya. Kodim. Ya, saya pernah di Batalion 621 dan di Kodim Banjarmasin. Jadi saya temu kangen sama mereka. Ya. Terima kasih itu aja. Mungkin untuk pesan kepada Kodim 1007 Banjarmasin dengan dinamika yang ada di masyarakat ini. Peduli sama masyarakat, cintai masyarakat. Itu aja saya pesan sama Dandim. Ya, terima kasih. Sebelum meninggalkan Makodim 1007 Banjarmasin,
Letnan Jenderal TNI Bakti Agus Fadjari meminta prajurit TNI harus selalu peduli dan mencintai masyarakat agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis antar TNI dan masyarakat. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Puluhan toko di eks Pasar Bauntung, Banjarbaru, kawasan Lanan, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan, Jumat siang lalu hangus terbakar. Seorang oknum satpam di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin ditahan polisi karena mengancam temannya dengan senjata angin atau airsoft gun. Ratusan calon jemaah haji di Banjarmasin yang telah divaksin COVID-19 Sinovac pada Sabtu pagi lalu terancam divaksin ulang. Pasalnya sepekan terakhir, ramai diberitakan bahwa pemerintah Arab Saudi menolak jemaah haji yang divaksin Sinovac. Puluhan toko di eks Pasar Bauntung, Banjarbaru, kawasan Lanan, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan, Jumat siang lalu hangus terbakar. Pemadam kebakaran damkar, relawan dan warga berupaya memadamkan api yang semakin membesar dan menghanguskan bangunan puluhan toko di eks Pasar Bauntung, Banjarbaru, kawasan Lanan, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan. Saksi mata Hendra mengatakan api bermula muncul pada sekitar pukul 14 WITA Jumat siang dari bagian atap salah satu toko dan dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Ia bersama warga lainnya langsung berupaya memadamkan api, namun karena hanya menggunakan peralatan seadanya, api pun tak bisa dikuasai dan semakin membesar. Terlihat dari mana aja, Om? Dari atas, Pak. Dari atas langsung menyebar, Pak, dari atas. Kira-kira dari plafon, Pak. Ada orang nggak ada di sana atau situasinya kayak apa waktu itu tadi? Pertama timbul asap, Pak. Habis itu langsung menyebar. Asapnya ke toko-toko yang lain. Sebelum mereka datang, warga ada yang memajahi lah? Ada, Pak. Sebagian warga sudah mulai berdatangan. Termasuk pian lah, 4 lah. Konslet ke apa aja? Kayaknya kemungkinan tuh ada korsleting listrik, Pak. Itulah. Kebakaran di eks Pasar Bauntung, Banjarbaru yang sudah kosong ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun menghanguskan 22 toko, musola, dan kantor unit pelayanan teknis. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui dan masih diselidiki oleh kepolisian setempat. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Seorang oknum satpam di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin ditahan polisi karena mengancam temannya dengan senjata angin atau airsoft gun. Inilah MA, oknum satpam dari salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin yang mengancam temannya dengan airsoft gun. Saat dihadirkan pada rilis di Mapolsekta Banjarmasin Utara Jumat siang lalu, pria berusia 42 tahun ini mengaku kepada polisi aksi pengancaman dengan airsoft gun dilakukan karena kesal. Teman sekaligus rekan kerjanya yang merupakan seorang wanita kerap mengancam hendak bunuh diri saat bertemu dengannya. Polisi menduga alasan si teman wanitanya mengancam ingin bunuh diri karena keduanya memiliki hubungan dekat namun sedang ada masalah. Pada hari tersebut, yaitu terlapor mendatangi langsung korban, kemudian sambil membawa senjata airsoft gun ini dipegang di tangan kanan, di tangan kanan. Kemudian sering mengeluarkan ancaman kepada korban. Dua-duanya ini sebenarnya saling mengancam. Yang satu wanitanya ini mengancam bunuh diri
yang satu juga mengeluarkan kata-kata yang kurang enak, keras dan sebagainya. Betul? Dua-duanya saling mengancam. Ini terjadi ya secara psikis akan. Pengancaman dengan airsoft gun yang dilakukan MA kepada teman wanitanya kini sudah disepakati berdamai. Namun kepolisian tetap menahan MA karena airsoft gun tersebut tidak memiliki izin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Ratusan calon jemaah haji di Banjarmasin Sabtu pagi lalu divaksin COVID-19. Kegiatan vaksinasi ini hanya sebagai persiapan karena pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan izin untuk memberangkatkan para calon jemaah haji. Karena ini penting. Ini kuncinya sebenarnya. Vaksinasi COVID-19 calon jemaah haji berlangsung Sabtu pagi lalu di kantor Kementerian Agama Kemenak Banjarmasin di kawasan DI Panjaitan Banjarmasin Tengah. Vaksinasi COVID-19 ini diikuti 310 calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya keberangkatannya di tahun 2020 lalu. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Banjarmasin Burhan Nur mengatakan, jumlah keseluruhan jemaah haji ada 588. Namun sebagian sudah divaksin di tempat lain seperti puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Menurutnya pelaksanaan vaksinasi ini hanya sebagai persiapan dan ke-588 jemaah haji tersebut seharusnya diberangkatkan di tahun 2020 lalu, namun pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan izin untuk keberangkatan. Dari 588 orang itu, diantaranya ada yang ASN, ada yang lansia, ada yang lain publik. Nah, itu sudah 50% mereka sudah melakukan vaksin, baik itu di tempat kerjanya maupun di puskesmas yang sesuai domisili jamaah. Nah, kemudian yang sisanya 50% itu belum melakukan vaksinasi. Jadi koordinasi kita dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada hari ini mempersiapkan sebanyak 310 untuk vaksinasi jamaah. Yang datang ke sini nih bisa jelaskin untuk apa Bu ceritanya? Vaksin. Sebelumnya sudah ada kepastian bahwa setelah divaksin tuh akan berangkat atau seperti apa Bu? Ada kepastian lagi. Cuma menunggu persiapannya Bu lah. Iya, tapi harus disiapkan supaya kalau berangkat kayak gitu. Dapat kabar ini dari mana Bu? Vaksinasi? Oh, dari Jepang. Kemenak Banjarmasin berharap izin untuk memberangkatkan para calon jemaah haji tahun 2020 yang sempat ditunda bisa dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi di tahun ini. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.